7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Menurut para ahli, aktualisasi merupakan proses menjadi diri sendiri, mengembangkan sifat-sifat dan potensi yang baik. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Pancasila dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung di dalam suatu pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan komprehensif. Dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Etika politik Pancasila ialah perilaku atau perbuatan politik yang sesuai dengan kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu. Prinsip dasar etika politik Pancasila dibagi menjadi 5. Yang pertama, pluralisme. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas bangsa. Yang keempat, demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Wawasan kebangsaan dapat dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, komunitas, desa, hingga skala yang lebih besar seperti negara. 4 konsensus dasar merupakan aspek penting yang harus ditanamkan mulai dari diri sendiri. Nilai-nilai dalam 4 konsensus dasar yang mencakup: yang pertama, Pancasila, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, NKRI, dan yang keempat, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam semboyan ini menekankan pada aspek persatuan dalam setiap perbedaan yang ada. Setiap agama, aliran, dan pemikiran tertentu selalu memiliki makna dan tujuan yang sama. Sebabnya persatuan merupakan hal yang mutlak dalam keberagaman yang ada. Selain itu, ada pelaksanaannya. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peran penting dalam segala aspek kehidupan. Kemudian, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1944. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan atau pergantian secara ekstrim terhadap suatu sistem masyarakat hingga ke akarnya. Radikalisme adalah suatu masalah sosial yang menghantui kehidupan masyarakat di Indonesia dan dunia. Sementara terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana dengan bentuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintah,
masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi, dan etnis, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan pandangan politik. Jadi, terorisme adalah bentuk aksinya, sementara radikalisme adalah paham yang melatar belakangi aksi terorisme itu. Sehingga dipahami semua terorisme pasti radikal, tapi tidak semua radikal akan berakhir menjadi terorisme. Pancasila harus dijadikan pedoman dalam proses berorganisasi sebagai upaya benteng pertahanan untuk mencegah gerakan radikalisme, intoleransi, terorisme. Dengan begitu, Pancasila memiliki relevansi yang sangat tepat sekali saat ini sebagai upaya dalam merangkai rasa kebangsaan dan rasa keharmonisan. Untuk mengatasi bahaya narkotika di perguruan tinggi diperlukan kesadaran untuk memantapkan dan memperbaharui nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Negara Indonesia memiliki idealisme Pancasila. Yang kesatu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketika setiap orang memeluk agama, ada rasa takut akan Tuhan dan tidak menggunakan atau mengedarkan narkoba. Pada dasarnya, semua agama melarang hal-hal yang memabukkan dan berbahaya seperti narkoba. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia beradab dan mulia dan dirancang untuk tidak saling menyakiti. Hal ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan karena orang tahu apa yang benar dan apa yang buruk, apa yang berbahaya dan apa yang bermanfaat. Masyarakat akan mengetahui lebih banyak tentang narkoba yang dapat merugikan diri sendiri dan bila menyebar akan merugikan banyak orang karena dapat berakibat fatal. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Solusi yang dapat diambil dari imbauan ketiga ini adalah menyatukan bangsa Indonesia ke akar-akarnya dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak mungkin dilakukan lagi masalah narkoba Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Solusi yang dapat diambil dari amanat keempat adalah kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan, serta saling menjaga agar tidak terjerumus dalam penggunaan dan pendistribusian obat-obatan untuk kepentingan dan keselamatan umum. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan hanya menghukum pengedar dan pengguna narkoba baik publik atau penilaian penjual dan pengguna narkoba dapat memutuskan rantai narkoba berdasarkan hukum yang berlaku. Baik, kita sekarang masuk sesi wawancara. Saya akan mewawancarai dua narasumber yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan mahasiswa. Saya akan bertanya kepada dua narasumber ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk sesi pertanyaan, saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Teteh mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Adrian Nursepti, saya sebagai mahasiswa. Dan yang kedua, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti Sumiati sebagai ibu rumah tangga. Baik, tanpa mengulur waktu yang banyak, kita masuk sesi pertanyaan. Baik, sekarang saya akan memberikan dua pertanyaan kepada Teteh mahasiswa tentang nilai-nilai aktualisasi Pancasila. Yang pertama, apa yang Teteh ketahui tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila? Menurut saya, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktek hidup. Baik, saya akan bertanya lagi kepada Teteh mahasiswa. Menurut Teteh, apa saja macam-macam dari aktualisasi Pancasila? Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, aktualisasi subjektif adalah realisasi dalam kehidupan individu
Kedua, aktualisasi objektif adalah realisasi dalam segala aspek penyelenggaraan kenegaraan dan norma. Baik Teteh, terima kasih atas waktunya. Itulah wawancara saya kepada Teteh mahasiswa. Terima kasih. Baik, sekarang masuk sesi wawancara yang kedua. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Eti Sumayati sebagai ibu rumah tangga. Baik, menurut Ibu, perlukah nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perlu. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh semua warga negara. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut karena Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Indonesia. Baik, pertanyaan kedua untuk Ibu. Bagaimana mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua, menghargai kepada anggota keluarga yang lebih muda, membantu berbagai kegiatan dalam anggota keluarga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, selalu menjaga kerukunan di antara sesama keluarga. Baik, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga atas waktunya untuk menghadiri wawancara kali ini. Sama-sama. Baik, sekarang masuk sesi wawancara yang ketiga. Saya di sini akan bertanya kepada pemuda Karang Taruna di desa ini. Sebelum masuk sesi pertanyaan, saya akan memperkenalkan narasumber yang ketiga. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Prakoso. Saya di sini sebagai pemuda Karang Taruna. Baik, sekarang masuk sesi pertanyaan. Di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada pemuda Karang Taruna di desa ini. Menurut Anda, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya ada 4 nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. 2. Menerapkan toleransi antar umat beragama. 3. Tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Dan yang terakhir, tidak merendahkan dan mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila keempat? Yaitu dengan cara melakukan musyawarah dalam mencapai kehidupan bersama untuk kepentingan bersama dan mengedepankan toleransi serta keadilan dalam melakukan musyawarah tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga atas waktunya karena menghadiri wawancara kali ini. Kesimpulan mengenai materi penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman, nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Aktualisasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat untuk semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.